A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Udkhulu fis silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Astagfirullahaladzim. Anak cucu bangsaku dimanapun berada, ya mohon maaf saya bisanya konsentrasi untuk adik-adik yang masih muda ya. Yang masih muda juga ilmunya banyak yang sudah jauh lebih bagus dari kakek ya. Biasanya untuk para senior, para cerdik pandai, para ustadz, mohon maaf, mohon koreksinya bila ada kekeliruan di dalam menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat untuk anak cucu bangsa kita ini. Amin. Insyaallah. Enggak baik. Anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya, Allah berfirman tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah dan jangan kau ikuti nafsu setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu ya, bagi kita Rabbana bagi orang beriman. Baik teman-teman, saya ingin konsentrasi pada kehidupan real kita. Setiap orang diuji oleh Allah dengan karakteristiknya sendiri, dengan DNA yang berbeda ya, pernah saya sampaikan di waktu yang lain. Dari 7-8 miliar manusia ini setiap orang mempunyai DNA yang berbeda. Artinya kita diciptakan berbeda-beda, dan untuk itu bagaimana menemukan diri kita. Bahkan mungkin ada yang menemukan Allah dan menemukan diri kita, karena menemukan Allah menciptakan setiap manusia berbeda. Ketemu diri kita bahwa kita memang diciptakan berbeda, bahkan dengan istri kita juga berbeda. Walaupun 35 tahun dah nikah, memang kita temukan perbedaan-perbedaan itu justru semakin paham bahwa kita perlu sinergis ya. Dengan istri perlu menemukan perbedaan itu dan perlu sinergis, apalagi dengan seluruh anak bangsa ya. Seluruh anak bangsa yang hampir 250 juta ini, itu pasti kita menemukan perbedaan. Oke ya. Nah, dengan begitu maka marilah kita temukan perbedaan itu, dan kemudian kita yakini bahwa musuh yang nyata bagi kita itu adalah setan. Ya. Musuh yang nyata bagi kita itu setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, bagi orang-orang beriman. Saya bicara untuk adik-adik, anak-anak yang beragama Islam, silakan diambil manfaatnya bagi yang lain. Jadi kembali kepada tadi, bahwa masuklah Islam secara kafah, tentu dengan penangkapan kita masing-masing. Saya pernah menyampaikan ini, dan kafah lalu yang mana? Susah sekali kita untuk menemukan itu, tentu sesuai tafsir-tafsir para cerdik pandai ya. Nah, bagi kita masing-masing perlu menyadari bahwa kita masing-masing berbeda. Kemudian kita ketemu komunitas kita, komunitas A, B, C pada level paling bawah, kemudian kita naik ke atas ya, level regional, level nasional, level internasional, sampai kebenaran mutlak itu hanya milik Allah gitu. Rasul Nabi pun pada posisi yang di bawahnya ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu di bawah kebenaran Allah. Hanya Allah yang punya kebenaran mutlak. Nah, makanya kita terima bahwa ada kebenaran di komunitas, tentu bukan kebenaran ya, kebiasaan, budaya, komunitas A, B, C, terus kebenaran tetap hanya satu. Nah, masing-masing perlu keyakinan satu tadi, tapi respect juga pada budaya orang lain. Terus sampai pada akhir hayat kita tidak akan pernah sampai di ujung kebenaran mutlak, hanya Allah gitu. Maka dengan begitu kita bisa respect ya, bisa hormat pada orang lain, pada komunitas lain. Nah, penangkapan saya tadi kafah ke sana ya. Jadi boleh penafsiran mutlaknya di Allah yang Maha Tahu,
para cerdik pandai, para rasul nabi yang tahu, dan saya mencoba menangkap aja dengan hikmah. Saya bukan ahli tafsir dan nggak tahu intinya, tetapi saya ingin mengajak teman-teman semuanya menghadapi realita ini, menerima, kita mencari kebenaran sesuai dengan keyakinan kita, menuju sampai akhir kita. Mudah-mudahan kita sampai pada kebenaran puncak yang bisa kita dapat. Pada saat sama kita respect pada kebenaran orang lain, hormat, respect pada orang lain. Nah, dalam hal ini Indonesia, kita sudah sepakat di tahun 45 itu kebenaran kita rumuskan bersama untuk Indonesia ini adalah Pancasila. Itu kalau dengan istri tadi, saya sudah 36 tahun, agar kita bisa meran keluarga ini dengan baik, maka kita terima perbedaan-perbedaan tadi. Perbedaan warna kulitmu, bahasamu, pendidikan keluargamu beda, maka kita ran itu tadi sudah saya sampaikan dari pertama. Nah, sekarang untuk anak bangsa kita punya Pancasila. Pancasila ini coba kalimat-kalimatnya dari 1 sampai 5 itu, Masya Allah, bagi orang muslim itu muslim kali, gue banget gitulah kurang lebih kalau anak-anak sekarang gitu. Jadi jangan sampai kita justru disalah tafsirkan, dibenturkan lah ya, dihadapkan dengan Pancasila. Enggak, Pancasila itu karya muslim terbesar di Indonesia ini. Dan coba bayangkan kalau dengan dunia kita punya filsafat Pancasila itu. Saya 2 kali saya merasakan ini pas di Kanada tahun 90-an. Masya Allah gitu, saya rindu adanya adzan, ada Pancasila di sana. Di Indonesia ya kan ada. Yang terakhir kemarin pas lagi di Inggris, ada pelatihan Rolls Royce. Pas ditanya apa yang kamu dapat dari pelatihan ini selama 2-3 minggu, 2 mingguan ini, harga 300 juta rupiah ini, saya dapatkan pertama satu, para orang-orang di Inggris ini percaya dirinya tinggi ya. Yang kedua, bahwa kamu punya kultur bagus, tapi kami juga punya Pancasila. We do have Pancasila gitu. Ya, jadi Pancasila ini luar biasa ya. Allahu Akbar. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan badab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan. Garis perwakilan ya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rabbana hab lana min ladunka. 4-5-5-nya tadi ya, itu kalimat-kalimat itu adalah gue banget ya, kita banget gitu ya, Islam banget gitu ya. Masalah Allahu Akbar. Rabbana hab lana min ladunka. Baik, nah, teruskan. Baik, nah dengan begitu malah kita tidak gagap lagi menjalankan kehidupan real di Indonesia ini, negara Republik Indonesia ini, dengan falsafah Pancasilanya. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya saya di Teknik Sipil Sumber Daya Air tadinya belajar hidrologi, kemudian erosi gitu. Nah, ternyata sampai di realita kebanyakan permasalahannya ada di sosial, rekayasa sosial. Komplek kumuh, terjadinya masalah-masalah sosial karena air, itu permasalahan di rekayasa sosialnya yang kurang, maka kemudian saya cenderung konsentrasi di sana. Rabbana hab lana min ladunka, saya selipkan sedikit di situ. Jadi setiap saya sampaikan sana, marilah kita temukan diri kita dengan DASC, kemudian kita temukan rencana behavior kita, theory of planned behavior. Kemudian kita bergabung dengan komunitas, yaitu dengan komunitas behavior. Kita bentuk organisasi formal, kita masuk organisasi formal, kita memahami organizational behavior, dan kita kontribusi sana. Organisasi behavior kita Indonesia, negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila ini, maka kita masuk organisasi itu dan kita bangun Indonesia ini. Rabbana hab lana min ladunka. Nah, kemudian nyambung yang tadi bahwa kita ini berbeda-beda, udah pasti berbeda, jangan ragu bahwa kita berbeda. Nah, kemudian kita sinergis tadi dengan mengetahui DNA yang berbeda ya, dan seterusnya tadi, kemudian kita sinergis dengan istri dan keluarga, dengan seluruh anak bangsa ini. Dan musuh kita sesungguhnya hanya satu, innahu lakum aduwwum mubin. Musuh kita adalah setan. Ya, jadi nama untuk kudu fisil mekafa pada tanda minggu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin.
Jadi musuh kita bukan lawan partai, bukan orang yang beda agamanya, ya. Bukan orang yang berbeda asal usulnya. Musuh kita adalah setan. Nah, bagi yang bisa masuk, punya kemampuan sebagai politisi karena mampu berdiplomasi, masuklah ke dalam kancah politik. Karena diperlukan sekali. Politik is war without blood. Maka masuklah ke dalam politik yang mampu. Nah, sehingga para politisi tadi bisa terus berdiskusi. Pasti kepentingan berbeda-beda. Orang sendiri juga beda, apalagi berdua berbeda, dan keluarga bentuk keluarga beda, apalagi partai satu dengan partai lain pasti berbeda. Maka berdiplomasilah sebagai para ahli politik tadi, maka berkoordinasilah untuk mana? Karena politik Indonesia ya untuk Indonesia. Tentu Indonesia bercahaya bisa juga memberikan contoh peradaban bagi bangsa. Dan sekarang sudah kelihatan Islam Indonesia itu 80% dan memberikan contoh bagi peradaban dunia bahwa Islam di Indonesia bisa rukun, ya, tidak bermasalah, tidak perang masa sebelum bilang. Maka itu udah luar biasa. Kita terima kasih pada para politisi yang bisa masuk politik, masuklah. Dan itu pekerjaan paling susah menurut saya karena saya nggak bisa gitu. Nah, yang nggak bisa mau di bisnis lah. Banyak contoh para sahabat semuanya ada yang di bisnisnya. Nah, kalau nggak bisa jadi pendidik. Jadi pendidik. Saya jadi memilih jadi pendidiknya gitu. Tapi mendorong silakan yang bisa politik, bisa pengusaha-pengusaha, yang nggak bisa menjadi pendidik. Ya. Allahu Akbar. Rabbana hab lana minas solihin. Nah, kemudian bagi para pendidik untuk seluruh anak bangsa, ya, itu kita bagaimana mengejawantahkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tadi. Bagi yang muslim, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penafsiran orang Islam. Nah, tentu yang non muslim harus juga mendapatkan keyakinan tertinggi bahwa ini negara kita ini Pancasila, keyakinannya mungkin agama apa, ya silakan, tetap menuju puncaknya. Nah, biarlah Allah yang menguji kita nanti, Tuhan yang Maha Esa tadi menguji kita, akhir hayat kita menjadi seperti apa. Tidak ada keraguan untuk itu, ya. Harus kita pilih yang terbaik. Inna dina indallah Islam bagi orang muslim. Nah, bagi yang non muslim silakan juga tentu sesuai keyakinannya harus memilih yang terbaik. Orang kita mau meninggal itu harus yang terbaik dong pegangan kita. Ketika akan meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketika setiap orang akan meninggal, ketika meninggal itu sendiri. Saya ngobrol dengan Nenek Yani, kita nggak akan bisa sampai terakhir, harus sendiri. Paling ikut bantu takin tadi, zikir-zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah kemarin ada staf muda yang sudah profesor, sangat soleh, pinter. Saya sempat talkin di pinggirnya dan saya melihat mata beliau berbes gitu. Saya senang, mudah-mudahan jadi amal soleh bagi saya dan mengantarkan beliau dari husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada kondisi terakhir istri nggak bisa bantu, harus diri kita sendiri. Paling kita bisa pesan, wahai istriku, anak-anakku, tolong apabila sakratul maut datang, wasiat-wasiatku sudah saya buat selesai ya. Jadi ini Masya Allah, mudah-mudahan menjadi amal soleh, wasiat-wasiat tadi, apapun yang ditinggalkan. Dan tolong pada detik-detik terakhir saya dibantu takin. Bahkan saya senang sekali mengingatkan, tolong kalau nanti takin saya, itu yang keras ya, di dekat telinga yang keras, biar saya ikut mendengarkannya dengan jernih. Orang sakit itu pasti kan sakit sekali tuh. Udah nggak bisa lagi mikir yang lain, orang sakit. Tapi kalau ingatnya Allah, akan kembali pada Allah, Masya Allah, kita semua berharap ya bisa senyum. Nah, itu kalau kadang agak susah, tolong dibantu kanan kirinya dengan talqin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
gitu. Nah, untuk itu maka kita harus milih yang terbaik dong. Pemahaman agama pun kita mencari yang terbaik, tentu memang kalau kemampuannya kayak saya dari pesantren kilat gitu ya 3 hari, tentu berbeda dengan teman-teman yang sudah dari pesantren sejak SD sampai SMA. Wah, luar biasa, kita iri kadang ke sana, tapi bersyukur saja ya, bersyukur, dan kita kemudian mengambil hikmahnya, belajar lagi, sehingga agama yang dipilih itu ada yang terbaik. Inna dina indallah Islam. Nah, kawan yang lain yang non muslim silahkan juga. Nah, kemudian kita sinergis di Pancasila tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Ini tadi yang saya sampaikan dalam formulasi begini tadi, sehingga kita akan punya kebenaran komunitas A, B, C, naik levelnya kebenaran lokal, regional, nasional, internasional. Tapi sadar kita bahwa tidak akan pernah kita mencapai kebenaran mutlak karena hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan begitu tidak akan pernah ada permasalahan kita masuk komunitas yang kita pilih, karena kita sadar kita hanya komunitas A, B, C. Ada komunitas yang lain juga A, B, C, bahkan A, B, C A1, B1, C1, ada A2, B2, C2, ada komunitas yang lain. Kita terima ya, terima kasih, halo, dadah gitu ya, apa kabar kawan gitu. Kemudian naik ke tingkat lagi, kebenaran lokal, regional, nasional gitu. Semakin tinggi akan memahami, dan saya masih rendah, makin tinggi memahami budaya-budaya. Kalau saya bilang kebenaran atau budaya tadi, memang budaya adalah usaha untuk mencapai kebenaran masing-masing kan, tapi sesuai lokalnya gitu. Yang daerah panas, daerah hujan, daerah senantiasa salju, berawan gitu, itu pasti berbeda, cara pakaiannya beda, budayanya lain. Nah, itu kita mengenal itu, gitu. Rengeng-rengengnya lain ya, Masya Allah. Tentu rengeng-rengeng baik-baik ada Al-Quran Karim dengan maknanya gitu. Tapi kita paham semuanya tadi. Nah, kita berkoordinasi terus di Indonesia Pancasila. Marilah kita bangun negara Republik Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan kesepakatan kita tentang Undang-Undang Dasar yang kita sepakati. Sekarang Undang-Undang Dasar 45. Ayo kita bareng-bareng kita bangun negara ini sehingga tidak ada masalah. Ya, dan kemudian kita bagi yang Muslim, inna dina indallah Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Masalah. Demikian kurang lebih untuk kesempatan pagi yang indah ini, karena waktu sudah banyak, saya cukupkan dulu. Nanti mohon bila ada koreksi, mohon PM agar tidak menjadi gaduh di media sosial. Mohon PM bisa diingatkan, ditambahi, dikoreksi ilmunya. Terima kasih, salam untuk seluruh anak cucu bangsa. Selamat menikmati indahnya perjuangan dari kakek Agung dan nenek Yani di rumah Robana Ablana Minasalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.